Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai teori permainan dan strategi bersaing. Teori permainan adalah salah satu alat analisis yang menarik dan penting dalam ekonomi mikro. Bayangkan aja kita sedang bermain catur atau monopoli. Nah, setiap langkah yang kita ambil itu bergantung pada strategi lawan. Begitu pula dalam dunia ekonomi, keputusan satu pihak itu sangat berpengaruh pada keputusan pihak lain. Contohnya, dua perusahaan saling bersaing harga atau negara-negara bernegosiasi dalam perdagangan. Nah, untuk memahaminya, ada 3 konsep dasar yang perlu kita kenali terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pemain. Pemain ini adalah para pelaku yang terlibat dalam interaksi. Bisa berupa individu, perusahaan, atau bahkan negara. Nah, yang kedua yaitu strategi. Nah, strategi ini adalah pilihan tindakan setiap pemain, seperti menaikkan harga atau meningkatkan kualitas produk. Nah, yang terakhir yaitu payoff, hasil. Nah, di sini berupa imbalan atau konsekuensi yang diterima pemain setelah strategi dijalankan. Bisa berupa keuntungan, kerugian, atau kepuasan. Teori permainan juga mengenal berbagai jenis permainan. Jenis permainan pertama yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Dalam permainan kooperatif itu melibatkan kerjasama dan kesepakatan, sedangkan dalam non-kooperatif setiap pemain itu bertindak sendiri atau independen. Nah, jenis permainan kedua yaitu zero sum dan non-zero sum. Dalam permainan zero sum berarti satu untung, yang lain tuh rugi dengan jumlah yang sama besar. Sedangkan dalam non-zero sum ada yang kemungkinan pemain itu bisa menang atau kalah secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu simultan dan sekuensial. Dalam permainan simultan itu semua pemain itu mengambil keputusan secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan lawan. Sedangkan dalam sekuensial, keputusan diambil bergiliran dengan memperhatikan langkah sebelumnya. Oke, kita masuk ke strategi dominan dan dominated. Untuk strategi dominan yaitu di mana pemain akan memberikan payoff yang lebih tinggi. Contohnya dalam dilema narapidana, mengaku adalah strategi dominan karena akan memberikan jawaban yang lebih baik, baik lawan mengaku maupun tidak. Sedangkan strategi dominated adalah di mana pemain akan selalu memberikan payoff yang lebih rendah. Strategi ini juga bisa dieliminasi karena secara rasional pemain tidak akan memilih strategi ini. Equilibriumness adalah situasi di mana setiap pemain memilih strategi terbaiknya, mengingat strategi yang dipilih oleh pemain lain. Contoh permasalahan Nash equilibrium. Misalnya ada 2 perusahaan Alphatech dan Beta Corp. Keduanya bisa memilih untuk menjual produk mereka dengan harga tinggi atau harga rendah. Kalau keduanya memilih harga tinggi, masing-masing akan mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta dolar. Tetapi jika Alphatech tetap memilih harga tinggi, sementara Beta Corp mau menurunkan harga, maka Beta Corp akan mendapat 60 juta dolar. Karena dia akan menarik lebih banyak pembeli. Sedangkan Alphatech hanya mendapat 20 juta dolar karena produk jadi kurang laku. Sebaliknya, jika Alphatech yang menurunkan harga dan Beta Corp tetap tinggi, maka Alphatech yang untung 60 juta dolar dan Beta Corp hanya 20 juta dolar. Namun, jika keduanya sama-sama menurunkan harga, mereka hanya mendapat 30 juta dolar masing-masing karena bersaing dengan harga murah membuat keuntungan menurun. Jadi meskipun jelas bahwa kerjasama dengan harga tinggi memberi keuntungan paling besar 50 atau 50, mereka tetap memilih harga rendah karena takut dirugikan sendiri jika lawan bisnisnya menurunkan harga terlebih dahulu. Inilah yang membuat situasi ini menjadi dilema. Permainan berulang. Dalam permainan berulang, pemain berinteraksi secara berkali-kali yang memungkinkan strategi yang lebih kompleks. Misalnya menggunakan strategi tit for tat, yaitu mereka akan membalas tindakan pemain lain di putaran berikutnya. Lalu ada Vogt theorem. Hasil yang lebih kooperatif bisa dicapai sebagai equilibriumness. Dan ada permainan sequential. Permainan sequential adalah permainan bergerak secara bergilir sembari merespon tindakan dan reaksi pihak lawan. Contoh pengaplikasian permainan sequential. Yang pertama, model Stackelberg. Contohnya, perusahaan Apple memutuskan harga produk dan perusahaan kecil menyesuaikan strategi mereka. Dan yang kedua, penawar dan tawar-menawar. Contohnya, negosiasi gaji antara perusahaan dan karyawan.
Dan yang terakhir, investasi strategis. Contohnya perusahaan telekomunikasi yang memutuskan untuk mengembangkan jaringan 5G. Ancaman adalah pernyataan atau tindakan yang menyatakan niat untuk merugikan pihak lain jika tidak mengikuti atau menerima suatu kondisi tertentu. Contohnya itu perusahaan A menurunkan harga secara drastis jika perusahaan B ikut masuk ke dalam pasar yang sama. Yang kedua itu komitmen. Komitmen adalah keputusan atau tindakan yang mengikat perusahaan untuk mengikuti strategi terbaru, meskipun beresiko dan tidak fleksibel. Misalnya, perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam teknologi baru menunjukkan bahwa mereka serius dan tidak akan mundur dari pasar. Kemudian, kredibilitas adalah tingkat kepercayaan bahwa ancaman atau komitmen yang dibuat akan benar-benar dilaksanakan. Contohnya itu perusahaan menandatangani kontrak pasokan jangka panjang yang tidak bisa dibatalkan, menandakan komitmen itu kuat dalam suatu pasar. Rintangan masuk atau barriers to entry adalah faktor-faktor yang menghalangi atau mempersulit perusahaan baru untuk memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Dampak rintangan masuk yang pertama pada struktur pasar, yaitu rintangan masuk yang tinggi cenderung menciptakan pasar yang lebih terkonsentrasi, seperti memonopoli atau oligopoli. Sedangkan yang kedua yaitu pada persaingan, rintangan masuk yang rendah mendorong persaingan yang lebih ketat, yang dapat menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Dan yang terakhir pada inovasi. Rintangan masuk yang tinggi dapat menghambat inovasi karena perusahaan yang sudah ada tidak memiliki insentif untuk berinovasi. Lelang adalah pasar tempat produk dibeli dan dijual melalui proses tawar-menawar formal. Ada 3 format utama lelang. Lelang Inggris atau lelang aura di mana penawar saling menaikkan harga hingga tawar tinggi menang. Yang kedua lelang Belanda yaitu penjual mulai dari harga tinggi dan menurunkan hingga ada yang setuju membeli. Yang ketiga lelang penawaran tertutup di mana semua peserta mengajukan harga secara rahasia dan tertinggi yang menang. Selanjutnya kita masuk ke model soal pertama Cornot. Yang pertama dalam model ini 2 perusahaan memproduksi barang yang sama. Jika salah satu perusahaan menaikkan produksi, maka pasokan di pasar akan meningkat sehingga harga barang cenderung turun. Meski penjualannya naik, tapi keuntungan per unit bisa berkurang. Ini menunjukkan pentingnya strategi dalam pengambilan keputusan produksi karena keputusan satu pihak mempengaruhi pihak lain. Yang kedua, kemudian soal berikutnya tentang Nash equilibrium. Dalam menetapkan harga, jika 2 perusahaan bisa sama untung dengan menetapkan harga tinggi, tapi masing-masing tergoda untuk menurunkan harga demi keuntungan lebih besar. Akhirnya keduanya justru saling merugikan dan menetapkan harga rendah. Disinilah Nash equilibrium, jadi tidak ada yang bisa mengubah strategi secara sepihak untuk memperoleh hasil lebih baik. Nah, studi kasus yang kami ambil yaitu persaingan antara Gojek dan Grab yang merupakan contoh nyata penerapan teori permainan dalam dunia bisnis digital, khususnya dalam pasar duopoli, yaitu ketika hanya ada 2 pemain besar di industri. Nah, keduanya ini saling mempengaruhi dalam pengambilan strategi seperti penetapan tarif pelayanan, kemudian promo untuk pengguna, serta pemberian insentif bagi mitra pengemudi. Nah, misalnya saat Gojek meluncurkan promo besar-besaran, Grab ini biasanya akan merespon dengan hal yang serupa. Ini adalah contoh non-kooperatif game di mana masing-masing pihak itu bersaing tanpa kerja sama langsung demi memaksimalkan keuntungan mereka. Namun, jika terus berlanjut, hal ini bisa menimbulkan perang harga yang justru malah menurunkan tingkat keuntungan. Nah, untuk menghindari hal ini yang terus berkelanjutan, mereka ini mulai berinovasi seperti Gojek membangun ekosistem digital melalui GoPay dan Gobis, sedangkan Grab ini mengintegrasikan layanan seperti GrabFood dan Grab Finance.
Nah, pendekatan ini dikenal sebagai competition, yaitu perpaduan antara kompetisi dan kolaborasi secara tidak langsung. Strategi ini lebih sehat dan dalam teori permainan mendekati Nash equilibrium, yaitu posisi di mana kedua pihak itu sudah berada di posisi yang stabil dan optimal tanpa perlu terus-menerus mengubah strategi demi keuntungan. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.